Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi kompensasi manajemen dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan dosen pengampu Haja Dr. Mutiara Maimuna, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan, Chartered Accountant, ASEAN Chartered Professional Accountant. Sebelumnya, perkenalkan, saya Manila Febri Wijaya dengan NIM 2021042 dan rekan saya Anastasia Sandra Sutanti dengan NIM 2021050. Kami berdua berasal dari Universitas Katolik Musikaritas, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama itu adalah penemuan penelitian atas insentif organisasional. Yang kedua ada karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Yang ketiga itu ada jenis rencana kompensasi insentif. Dan yang terakhir ada insentif untuk manajemen unit bisnis. Kita masuk ke yang pertama, penemuan penelitian atas insentif organisasional. Suatu hasil yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual itu akan disebut sebagai suatu insentif yang positif atau sebuah penghargaan. Namun sebaliknya, suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan individual itu akan disebut sebagai suatu insentif yang negatif atau kita sebut sebagai hukuman. Lalu ada beberapa hal yang dilakukan saat menentukan insentif. Yang pertama, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Ia menyarankan agar sistem pengendalian manajemen sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Lalu yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Kompensasi moneter adalah suatu cara penting untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi, di luar tingkat kepuasan tertentu, jumlah kompensasi tidak selalu sama pentingnya seperti penghargaan moneter. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting, maka manajer operasi juga akan menganggapnya penting. Jika manajemen senior tidak memperhatikan sistem tersebut, manajemen operasi juga akan melakukan hal yang sama. Lalu yang keempat, individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Tanpa umpan balik semacam itu, orang tidak akan merasakan suatu perasaan akan pencapaian atau realisasi diri atau untuk menemukan bagaimana cara mereka dapat mengubah perilaku mereka untuk memenuhi tujuannya. Lalu yang kelima, itu ada insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi tersebut, frekuensi yang optimal mungkin hanya dalam hitungan jam untuk manajemen senior, mungkin dalam hitungan bulan. Lalu, yang keenam itu ada motivasi paling lemah adalah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Lalu ada juga motivasi kuat, yaitu ketika diperlukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan ketika individu menganggap pencapaian ini penting dalam hubungannya. Lalu yang terakhir itu ada insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan alasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Tujuan cita-cita atau standar kemungkinan besar akan menjadi insentif yang kuat hanya jika manajer memandang hal tersebut sebagai adil dan berkomitmen untuk mencapainya. Komitmen tersebut adalah paling kuat ketika hal itu menjadi catatan publik, yaitu ketika manajer tersebut secara eksplisit setuju bahwa jumlah yang dianggarkan dapat dicapai. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya di mana ada karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Jadi ada 3 komponen dari seorang manajer, di mana yang pertama itu ada tunjangan, yang kedua ada kompensasi insentif, dan yang terakhir ada tunjangan. Apa itu tunjangan? Tunjangan ini terutama tunjangan pensiun dan juga tunjangan. Kemudian di sini ada jenis rencana kompensasi insentif. Untuk jenis rencana kompensasi insentif ini sendiri itu dibagi jadi 2, di mana ada rencana insentif jangka pendek dan juga
rencana insentif jangka panjang. Kita mulai dari rencana insentif jangka pendek dulu. Di sini ada 3 contoh rencana insentif jangka pendek. Yang pertama itu ada total kantor bonus yang didefinisikan sebagai jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi pada tahun tertentu. Jadi dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di tahun berjalan. Jadi dalam memutuskan besarnya kantong ini, masalah yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa kompensasi total yang dibayarkan kepada para eksekutif itu adalah kompetitif. Yang kedua itu ada carryover. Jadi rencana kompensasi insentif tersebut memperbolehkan dilakukan carryover tahunan atas sebagian dari jumlah tersebut, di mana yang ditentukan oleh rumus-rumus tertentu. Jadi setiap tahun komite dari Dewan Komisaris itu memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika ternyata bonus tersebut terlalu rendah. Dan contoh rencana insentif jangka pendek selanjutnya yaitu kompensasi ditunda. Jadi dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. Jadi 4/5 sisanya itu dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Dengan demikian, setelah manajer tersebut bekerja selama 5 tahun, maka bonusnya akan terdiri dari 1/5 bonus tahun berjalan, ditambah dengan 1/5 dari bonus yang diterima di masing-masing tahun dari 4 tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut di rencana insentif jangka panjang. Untuk contoh pertamanya yaitu adalah opsi saham. Opsi saham sendiri itu merupakan suatu hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga yang telah disetujui, di mana manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham ini adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Oke, di sini kami memberi contoh dari opsi saham. Di opsi saham telah menjadi bentuk yang paling populer untuk memberikan penghargaan kepada karyawan, baik di perusahaan yang baru maupun perusahaan yang sudah mapan, terutama di sektor teknologi. Di beberapa perusahaan yang menggunakan opsi saham sebagai bentuk kompensasi itu banyak perusahaan-perusahaan terkenal. Contohnya ada Microsoft, ada Cisco, ada Amazon, dan juga eBay. Oke. Contoh rencana insentif jangka panjang selanjutnya yaitu ada saham phantom. Saham phantom ini memberikan kepada seluruh manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Jadi di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar, di mana penghargaan tersebut dapat berbentuk uang tunai, lembar saham, atau keduanya. Kemudian, rencana insentif selanjutnya adalah hak apresiasi saham, di mana hak apresiasi saham itu sendiri merupakan suatu hak untuk menerima sejumlah uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham daripada saat pemberian penghargaan sampai dengan tanggal tertentu di masa depan. Kemudian ada saham kinerja, di mana saham kinerja ini sendiri itu kita memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjangnya itu telah terpenuhi. Biasanya cita-cita adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan
dalam laba per saham selama 3 sampai 5 tahun. Oleh karena itu rencana ini tidak dipengaruhi oleh harga saham. Kemudian ada unit kinerja, di mana dalam unit kinerja ini suatu bonus dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu itu telah tercapai. Ada insentif untuk pejabat korporat. Jadi setiap pejabat korporat itu kecuali CIO itu bertanggung jawab sebagian atas kinerjanya keseluruhan perusahaan. Jadi para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan juga berhak untuk menerima suatu bonus apabila ia melakukan kinerja yang baik ya. Kemudian ada kompensasi CIO, di mana kompensasi ini biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO merepresentasikan rekomendasi untuk bawahannya. Jadi sikap umum CIO ini terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari persentase ini. Lalu masuk ke insentif untuk manajer unit bisnis. Lalu, kami akan menjelaskan mengenai jenis insentif, di mana jenis insentif memiliki dua sifat, yakni bersifat keuangan dan bersifat psikologis dan sosial, di mana insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas seperti mobil, perjalanan wisata, keanggotaan klub, dan lain-lainnya. Sedangkan insentif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan yang mencakup ialah partisipasi dalam program pengembangan eksekutif dan juga semacamnya. Lalu kami akan menjelaskan mengenai ukuran bonus relatif terhadap gaji, di mana kami sudah melampirkan gambar yang mengenai dua filosofi atas kompensasi insentif. Terdapat dua paham pemikiran mengenai cara untuk membawakan penghargaan tetap dengan penghargaan variabel. Dalam total kompensasi manajer paham, yang satu menyatakan bahwa perusahaan akan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekankan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal inilah yang disebut dengan sistem pembayaran tetap. Paham lainnya menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang yang baik, mengharapkan mereka untuk berkinerja yang baik, dan membayar mereka dengan baik jika kerja mereka benar-benar baik atau benar-benar aktual. Perusahaan yang menganut filosofi ini mempraktikkan pembayaran berdasarkan kinerja. Mereka menekankan pada bonus insentif dan bukan pada gaji. Lalu ada tingkat batas. Suatu rencana bonus mesti memiliki tingkat batas atas dan bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai, dan batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ketika manajer unit bisnis menyadari bahwa bonus maksimum telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita korporat. Daripada berusaha untuk mengoptimalkan laba di periode sekarang, manajer akan termotivasi untuk menurunkan profitabilitas di suatu tahun dengan melakukan pengeluaran yang berlebihan dalam beban diskresioner seperti iklan atau penelitian dan pengembangan untuk menciptakan suatu peluang akan bonus yang tinggi di tahun berikutnya. Meskipun hal ini hanya akan mempengaruhi penentuan waktu dari beban, tindakan semacam itu biasanya tidak diinginkan. Salah satu cara untuk mengurangi tindakan disfunksional semacam itu ialah dengan membawa kelebihan atau kekurangan tersebut ke tahun berikutnya, yaitu bonus yang tersedia untuk distribusi pada satu tahun adalah jumlah bonus yang diperoleh selama tahun tersebut plus suatu kelebihan atau minus kekurangan manapun dari tahun sebelumnya. Lalu ada dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya.
Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Tetapi, pendekatan semacam itu dapat menghambat kinerja kerjasama antar unit. Lalu ada kriteria kinerja. Masalah yang sulit dalam merencana bonus insentif untuk manajer unit bisnis adalah untuk memutuskan kriteria mana yang sebaiknya digunakan untuk menentukan bonus. Yang pertama, kita akan masuk ke kriteria keuangan. Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba untuk bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan juga laba bersih. Namun, jika unit bisnis tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat dalam 3 area. Yang pertama itu dalam definisi laba, yang kedua dalam definisi investasi, dan yang ketiga antara pilihan tingkat pengembalian atas investasi dan EVA. Dan juga, jika pusat tanggung jawab tersebut adalah pusat pendapatan, maka kriteria keuangan akan menjadi volume penjualan atau dolar penjualan. Lalu ada penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Selain memilih kriteria keuangan, perusahaan harus menentukan penyesuaian apa yang akan mereka lakukan untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Biasanya, mereka menyesuaikan terhadap 2 jenis pengaruh. Penyesuaian yang satu, menghilangkan beban yang diakibatkan oleh keputusan yang dibuat oleh eksekutif di atas tingkat unit bisnis. Penyesuaian yang lain, menghilangkan dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh kejadian alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan kecelakaan yang tidak disebabkan oleh kelalaian manajer tersebut. Lalu ada manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Hal ini merupakan gagasan yang bagus untuk menaikkan bonus manajer unit bisnis pencapaian target keuangan tahunan. Hal itu mendorong manajer untuk mencari cara-cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru guna memenuhi target keuangan. Serta ada pula mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek. Meskipun memiliki keunggulan yang jelas dari perluasan horizon waktu manajer, mereka memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, manajer memiliki kesulitan melihat hubungan antara usaha dan penghargaan mereka dalam skema penghargaan multi tahun yang mengurangi dampak motivasional dari penghargaan semacam itu. Yang kedua, jika seorang manajer pensiun atau ditransfer selama periode multi tahun tersebut, penerapan rencana semacam itu menjadi lebih kompleks. Dan kelemahan yang terakhir, kemungkinan besar faktor-faktor di luar kendali manajer tersebut akan mempengaruhi pencapaian dari target jangka panjang. Lalu ada tolak ukur untuk perbandingan. Kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing. Praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Pertimbangan berikut ini adalah penting ketika menggunakan anggaran laba sebagai alat motivasional. Yang pertama, manajer unit bisnis berpartisipasi dalam pengembangan alat anggaran laba. Dan yang terakhir, anggaran tersebut menantang tetapi dapat dicapai. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan bonus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh alasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Hanya mengandalkan pada rumus yang objektif memiliki beberapa keuntungan yang jelas. Nih, keuntungan yang pertama, sistem penghargaan dapat dispesifikasi dengan tepat. Keuntungan yang kedua, ada sedikit ketidakpastian atau ambiguitas mengenai standar kinerja. Dan keuntungan yang terakhir, atasan tidak dapat menggunakan bias atau favoritisme dalam menilai kinerja manajer bawahan. Oleh karena itu, sebagian subjektivitas dalam menentukan bonus lebih dipilih hampir oleh semua unit.
terutama ketika kendali pribadi seorang manajer atas kinerja suatu unit adalah rendah. Dalam situasi semacam ini, indikator numerik dari kinerja unit bisnis itu menjadi ukuran yang kurang valid atas kinerja manajer itu. Jenis situasi ini kemungkinan bisa terjadi dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dalam kondisi ketika manajer unit bisnis mewarisi masalah yang diciptakan oleh pendahulunya. Lalu yang kedua, ketika unit bisnis sangat bergantung satu sama lain dengan unit lain, dan oleh karena itu, kinerjanya dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan individu-individu di luar. Dan yang ketiga, ketika strategi tersebut memerlukan perhatian lebih besar pada keprihatinan jangka panjang, seperti dalam kasus di mana suatu unit bisnis secara agresif membangun pangsa pasar atau unit bisnis dalam industri yang berubah dengan pesat. Kemudian ada teori agensi, di mana teori agensi ini mengeksplorasi mengenai bagaimana kontrak dan juga insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya di mana ada konsep teori agensi, di mana hubungan agensi ada ketika salah satu pihak atau prinsipal itu menyewa pihak lain atau yang kita sebut dengan agen untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam hal itu mendelegasikan wewenangnya untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Di mana apabila kita terapkan di dalam suatu korporasi, pemegang saham itu merupakan seorang prinsipal dan CIO itu merupakan agen mereka. Jadi pemegang saham menyewa CIO dan mengharapkan ia untuk bertindak bagi kepentingan mereka. Di tingkat lebih rendah, CIO adalah prinsipal dan manajer unit bisnis adalah agennya. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai perbedaan tujuan antara prinsipal dan juga agen. Jadi untuk teori agensi ini mengasumsikan bahwa semua individu itu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi agen dan juga prinsipal itu berbeda tujuannya. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Seperti misalnya ada waktu luang yang banyak, kemudian kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, ataupun jam kerja agen ini sendiri yang fleksibel. Misalnya saja beberapa agen lebih memilih waktu luang dibandingkan kerja atau usaha yang keras. Waktu luang ini diasumsikan sebagai lawan dari usaha. Kemudian prinsipal di mana dalam hal ini pemegang saham, di pihak lain itu diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian atau return keuangan yang diperoleh dari investasi yang mereka lakukan di perusahaan tersebut. Poin kedua yang dapat kita ambil dari konsep teori agensi ini yaitu tidak dapat diamatinya tindakan agen. Jadi perbedaan preferensi yang terkait dengan kompensasi dan juga tambahan timbul manakala prinsipal ini tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Jadi pemegang saham itu tidak berada dalam posisi untuk memantau aktivitas CIO setiap hari. Jadi agen ini tidak dapat memastikan bahwa ia bekerja untuk kepentingan mereka. Jadi secara serupa, CIO ini tidak berada dalam posisi untuk memantau aktivitas manajer unit bisnis setiap harinya. Karena prinsipal tidak memiliki informasi mencukupi mengenai kinerja agen, maka prinsipal ini tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi yang aktif pada hasil aktual perusahaan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, di mana di sini ada mekanisme pengendalian. Yang pertama itu ada pemantauan, di mana prinsipal itu dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen dalam menghalangi tindakan untuk meningkatkan kekayaan agen
dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Jadi contohnya laporan keuangan audit. Jadi laporan keuangan ini dihasilkan mengenai kinerja perusahaan yang diaudit oleh pihak ketiga, di mana dapat kita katakan untuk pihak ketiga ini sifatnya netral. Kemudian mekanisme pengendalian kedua itu ada kontrak insentif, di mana prinsipal itu mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Jadi semakin besar penghargaan agen itu bergantung pada kinerjanya. Jadi semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan ukuran kinerja sedemikian rupa sehingga hal tersebut memajukan kepentingannya. Misalnya saja nih, jika CIO diberi gaji yang tetap, mereka mungkin tidak termotivasi untuk bekerja serajin jika kompensasi itu terdiri atas gaji dan juga ditambah dengan bonus. Yang terakhir, yang memotivasi CIO untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan laba, meningkatkan kompensasi mereka, dan pada saat yang bersamaan itu dapat memberikan manfaat kepada prinsipal. Oleh karena itu, kontrak yang menyelaraskan kepentingan antara kedua pihak ini ditulis dengan memasukkan suatu fitur insentif, yaitu prinsipal menulis suatu kontrak yang memperbolehkan manajemen untuk memperoleh bagian dari kekayaan ketika nilai perusahaan tersebut meningkat. Lalu selanjutnya itu ada manager based business dan insentif berdasarkan akuntansi, di mana salah satu biayanya adalah perbedaan preferensi risiko antara pemilik dan juga CEO. Sulit untuk mengisolasi kontribusi yang diberikan oleh unit bisnis individual terhadap peningkatan dalam harga saham perusahaan. Karena alasan ini, suatu perusahaan mungkin berdasarkan bonus manajer unit bisnis berdasarkan laba bersih unit bisnis tersebut. Tetapi, kontrak insentif ini masih memiliki biaya agensi yang serupa dengan yang dibahas dalam rencana kepemilikan saham CEO. Contohnya, ialah penjualan aktif hal tetap yang memiliki nilai pasar menjadi nilai buku, sementara kontrak yang didasarkan pada laba bersih unit bisnis itu memiliki biaya agensi yang lebih rendah dibandingkan dengan gaji tetap. Biaya ini tidak menjadi nol. Lalu, materi yang terakhir itu adalah kritik teori agensi. Teori agensi ditemukan pada tahun 1960-an dan sejak saat ini telah ditulis secara ekstensif dalam jurnal-jurnal akademik. Tetapi, teori tersebut tidak memiliki pengaruh praktis yang terlihat pada proses pengendalian manajer. Tidak ada pengembalian dalam dunia nyata. Pengembalian adalah bahwa seorang manajer menggunakan hasil dari teori agensi untuk membuat keputusan kompensasi yang lebih baik. Banyak manajer bahkan tidak mengetahui apa itu teori agensi. Teori agensi mengimplikasikan bahwa manajer di organisasi nilaba dan pemerintahan yang tidak dapat menerima kompensasi insentif, kurang memiliki motivasi yang diperlukan untuk keselarasan tujuan. Banyak orang tidak menerima implikasi ini, dan beberapa orang yang telah mempelajari teori agensi menyatakan bahwa model tersebut tidak lebih dari sekedar pernyataan atas fakta yang terlihat jelas dan dinyatakan dalam simbolis matematis. Yang lainnya menyatakan bahwa elemen-elemen dalam model tersebut tidak dapat dikuantifikasi dan bahwa model tersebut sangat menyederhanakan hubungan yang sebenarnya antara atasan dan juga bawahan. Model tersebut memasukkan hanya beberapa elemen saja, dan model tersebut juga mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan ini, seperti pribadi partisipan, agen yang tidak mudah menghadapi risiko, motif dan keuangan, kepercayaan prinsipal terhadap agen, kemampuan agen pada penugasan saat ini, dan potensi untuk penugasan masa depan. Sekian materi kompensasi manajemen yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan see you on next video. Bye-bye! Bye-bye!